Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sita'i wassoif falyabudu robbahadal bait. Sembahlah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Jadi kalau Ka'bah disebut sebagai rumah Tuhan, kemudian kita tidak tahu kepada Tuhan, jangan-jangan kita baru menyembah rumahnya. Karena yang punya rumahnya nggak tahu. Sedangkan yang punya rumah sudah ngasih alamat kepada kita. Yang punya rumah, gimana kata yang punya rumah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu alamat yang pertama. Belum terlalu jelas alamat itu. Tetapi alamat yang kedua yang lebih jelas, dia mengatakan wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku amat dekat kepadamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher di leher. Beliau mengatakan aku lebih dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu. Alamat bukan itu? Kan itu alamat jelas sekali. Berarti dia bersama kita, tidak jauh dari diri kita. Berarti sesungguhnya kalau dia bersama kita dan tidak jauh dari diri kita, masa iya rumahnya jauh dari kita? Kalau dia bersama kita dan lebih dekat kepada kita, kata dia di Al-Quran, berarti rumahnya pun harus dekat dong dengan kita. Makanya dia memberi alamat lebih tegas lagi dalam sebuah hadis qudsi. Kalau tadi Quran, dalam hadis qudsi dia mengatakan begini, langit dan bumi tidak akan cukup untuk menampungku, tetapi kolbu orang yang beriman itulah rumahku. Sehingga dalam hadis qudsi ada kata-kata qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Di sini ada perbedaan. Ternyata rumah Allah yang hakikat adalah kolbunya orang yang beriman. Rumah Allah yang syariat yang disepakati oleh umat Islam, ya sudah nggak usah dibicarakan lagi. Karena saya tidak bicara itu. Karena kajian kita judulnya Haji dan Kurban secara hakikat. Paham ya? Nah ini struktur berpikirnya harus benar. Harus benar. Supaya orang biasa pun bisa menangkap. Gak usah terlalu pinter lah ngaji dengan saya. Yang penting kosong. Gitu. Yang penting kosong. Bisa dilanjut? Nah, jadi Quran mengatakan tidak ada dosa bagi kamu mencari keutamaan dari Allah. Fadlan mirabbikum. Apa sih keutamaan dari Allah? Keutamaan Allah yang paling utama, ya Allah itu sendiri. Seperti dalam cerita Mahabharata. Kenapa Kurawa itu kalah sama Pandawa? Satu kesalahan Kurawa adalah Kurawa mengusir Pandawa. Gara-gara Pandawa diusir ke hutan, maka Kurawa tidak bisa memantau. Karena saat itu di hutan belum ada CCTV. Pandawa di hutan latihan apa? Sedang menyiapkan kekuatan apa? Tidak terpantau lagi. Itulah kebodohan Kurawa. Dikiranya kalau dia berhasil mengusir Pandawa karena tidak disukai, selesai urusan. Padahal Pandawa gara-gara diusir ke hutan, dia menyiapkan satu kekuatan yang tidak terdeteksi oleh Kurawa. Itu kebodohan Kurawa yang pertama yang menyebabkan kalah. Makanya kalian ketika mendapati orang yang dibenci, jangan diusir. Karena kalau diusir tidak terdeteksi lagi. Ampihan. Biar kekuatan dia terdeteksi. Kesalahan Kurawa yang kedua adalah ketika bertemu dengan Krishna,
Yang diminta dari Krishna oleh Kurawa adalah senjata dan tentara. Karena masih berpikir materi. Kalau senjatanya saya ambil semua, tentaranya saya ambil semua, saya menang. Kurawa merasa di atas angin sudah menang. Pandawa diam saja. Orang rendah hati itu di belakang aja. Makanya ketika ditanya oleh Krishna pada Pandawa, tentara sudah diambil oleh kakakmu, senjata sudah diambil oleh kakakmu, yang tersisa cuman aku, Krishna. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku harapkan. Aku datang ke sini tidak akan minta senjata, tidak akan minta tentara. Aku ingin agar guru menjadi sais di kereta kudaku. Cerdas? Ya cerdas. Bagaimana tentara dan senjatanya bisa dioperasikan? Yang punyanya di sebelah sini. Siapa yang berani nembak Krishna? Jadi karena Pandawa itu minta Krishnanya, bukan minta yang dimiliki Krishna, itu yang menyebabkan menang. Saya pastikan, siapapun yang kepada Allah minta uangnya, minta ilmunya, minta rezekinya, minta keluasannya, kalah. Yang akan menang itu yang minta Allahnya. Cocok dengan ayat ini? Oke. Makanya di ayat ini dikatakan, Faiza afattu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, hati-hati. Arafah itu kita berpikir nama tempat di Arab. Coba pikirkan, duluan mana tempat itu ada dengan ayat ini turun? Mikir. Ayat ini sudah turun, tempat itu belum ada. Dan gara-gara ayat ini turun, tempat itu diadakan. Siapa yang mengadakan tempat itu? Kan jelema. Apa Arafah yang dimaksud dengan Allah sama dengan nama tempat yang ada di Mekah? Kan belum tentu. Tempat itu belum ada. Tempat itu belum diberi nama. Tapi ayat ini sudah ada. Inilah kesalahpahaman kita, miskonsepsi kita. Karena begitu dengar kata Arafah di Quran, yang terpikir oleh kita tempat-tempat di Arab. Padahal tempat itu belum diberi nama saat itu. Karena ayat ini belum ada. Duluan ayat ini daripada tempat itu. Sama seperti Masjidil Haram. Kata Masjidil Haram sudah ada di Quran, tapi itu masjid yang di sana belum ada namanya. Masjidil Aqsa sudah ada di Quran, masjid itu belum ada. Siapa yang mengadakan? Manusia. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah yang dimaksud Arafah di ayat ini sama dengan nama tempat di sana? Kan itu yang harus kita gali. Nah, kita gali secara